Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Baru-baru ini, nama besar di sektor energi, Muhammad Rizal Charlie, kembali menjadi sorotan, dijuluki The Gasoline Godfather. Rizal Charlie resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor minyak mentah Pertamina tahun 2025. Hari ini, kita akan membahas kasus ini dari sisi berita, analisis sosiologi, dan tentu saja solusi yang bisa kita pelajari. Kasus korupsi biasanya terkait dengan impor minyak, subsidi dengan BBM, dan bisa penyalahgunaan dalam wewenang. Hal ini tak merugikan negaranya sendiri. Dalam konteks sosiologi, ini adalah bentuk korupsi struktural, bukan hanya soal individu, tetapi karena adanya ketimpangan antara aktor ekonomi, politik, dan birokrasi yang saling melanggengkan praktik korupsi. Menurut teori sosiologi, korupsi bisa dipahami dari beberapa perspektif. Dari struktural fungsional, melihat korupsi muncul karena lembaga formal tidak berjalan dengan efektif. Teori konflik ala Karl Marx menekankan bahwa korupsi lahir dari perebutan sumber daya oleh kelompok elit yang ingin mempertahankan dan memperkuat kekuasaan mereka. Korupsi ini juga bisa dijelaskan oleh teori dari Bonson yang menjelaskan ketika ada tekanan untuk mencapai kekayaan dan status bisa lewat cara ilegal yang sempit. Tetapi ini juga termasuk dengan cara-cara ilegal termasuk Korupsi di suatu ekonomi dapat sangat luar biasa. Harga BBM bisa naik dan subsidi tidak terbatas. Namun adanya ketimpangan sosial yang sekarang makin tajam dalam perspektif sosiologi ini dapat memperlebar jarak antara elit dan rakyat. Solusinya tidak cukup hanya dengan tindakan hukum, tetapi perlu juga reformasi yang sangat sungguh seperti transparansi dalam energi, pengawasan publik, dan juga pendidikan sejak dini anti korupsi agar budaya korupsi bisa diputus. Ini menjadi pilihan bahwa korupsi bukan sekedar soal tentang individu yang salah, tapi sistem sosial yang memberikan ruang. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan perubahan? Kita akan terus memantau bagaimana kasus ini bisa ditangani dan apakah reformasi benar-benar terjadi. Saya Nasya Amanda,